Di era media sosial, satu video bisa menentukan nasib sebuah bisnis. Hari ini lo punya restoran kecil yang stabil, besoknya bisa penuh antrian karena viral. Tapi dalam sekejap, bisnis yang sama juga bisa hancur gara-gara satu review negatif dari orang yang punya pengaruh besar. Dan salah satu nama yang belakangan sering jadi sorotan dalam dunia kuliner Indonesia adalah Kode Blue. Masalahnya, apakah semua kritiknya selalu akurat? Apakah restoran yang dia kecam benar-benar layak dihancurkan? Atau justru ada bias dalam cara dia menilai makanan? Di dunia di mana satu opini bisa lebih kuat dari fakta, kita harus bertanya, seberapa besar kekuasaan yang boleh dimiliki satu orang atas nasib orang lain? Nah, di video kali ini gue bakal bahas dampak dari kekuatan review yang gak terkontrol, gimana bias dan psikologi massa berperan dalam menjatuhkan bisnis, serta apakah ada batasan yang seharusnya diterapkan dalam dunia food reviewing. Karena ketika sebuah opini berubah jadi alat penghancur, pertanyaannya bukan lagi soal makanan yang enak atau enggak, tapi soal siapa yang berhak menentukan mana yang boleh bertahan dan mana yang harus hilang. Buat tahu keseluruhannya, semuanya udah gue jelasin di video kali ini, so tonton videonya sampai habis. Di dunia digital yang serba instan, opini seseorang bisa lebih kuat dari fakta. Lu pasti pernah lihat orang yang ngomong dengan percaya diri soal sesuatu, padahal kalau dicek lebih dalam, mereka nggak punya dasar yang kuat. Ini yang disebut Dunning-Kruger Effect. Sebuah fenomena di mana orang yang sebenarnya nggak begitu paham justru paling vokal dalam ngejelasin sesuatu, seolah-olah mereka ahlinya. Dan ini yang sering kejadian di dunia review makanan. Lu bayangin, seorang chef profesional butuh bertahun-tahun buat belajar teknik memasak, memahami keseimbangan rasa, ngebedain kualitas bahan, bahkan mempelajari sejarah makanan dari berbagai budaya. Tapi di era sekarang, satu orang yang gak punya latar belakang kuliner, gak pernah kerja di dapur profesional, bisa dengan mudah ngebentuk opini publik soal makanan hanya dengan modal kamera dan keberanian buat ngomong tajam di depan audiens. Masalahnya, media sosial justru lebih mendukung narasi yang dramatis dibanding pembahasan yang mendalam. Video dengan kritik pedas, ekspresi yang berlebihan, dan kata-kata tajam jauh lebih menarik dibanding review jujur tapi berimbang. Algoritma lebih suka konten yang kontroversial, karena itu yang bikin orang betah nonton dan nge-share. Hasilnya, review makanan yang viral seringkali bukan dari orang yang benar-benar ngerti dunia kuliner, tapi dari mereka yang cuma ngandelin selera pribadi. Dan begitu review itu menyebar, persepsi publik langsung berubah. Restoran yang sebelumnya ramai bisa tiba-tiba sepi gara-gara satu review negatif. Orang-orang jadi ikut-ikutan ngehujat tanpa coba cek dulu apakah kritik itu benar berdasar atau cuma sentimen pribadi yang dibesar-besarin. Disinilah bahayanya. Kalau satu opini bisa ngejatuhin bisnis orang dalam semalam, gimana dengan semua usaha, keringat, dan modal yang udah mereka keluarin bertahun-tahun? Apakah semua orang yang punya banyak followers otomatis layak buat jadi penentu standar baik buruknya suatu makanan? Di era digital, reputasi bisnis bisa hancur dalam semalam. Satu video viral, satu review negatif yang ditonton ratusan ribu orang bisa bikin restoran kehilangan pelanggan tanpa kesempatan buat klarifikasi. Ini bukan cuma soal makanan enak atau enggak, ini soal bagaimana narasi yang dibangun oleh satu orang bisa mengendalikan persepsi publik secara luas. Cancel culture bukan hal yang baru, tapi di dunia kuliner jarang ada sosok yang bisa menciptakan efek sebesar ini. Ketika seorang food vlogger dengan pengaruh besar menyatakan sesuatu tentang restoran, dampaknya langsung terasa. Orang-orang di kolom komentar mulai menyerang, bintang rating aplikasi makanan turun, dan opini publik berubah dalam hitungan jam. Restoran yang sebelumnya ramai tiba-tiba sepi. Pengusaha yang udah bertahun-tahun bangun bisnisnya dari nol harus menghadapi gelombang boikot hanya karena satu orang menyatakan bahwa makanannya gak layak. Fenomena ini bukan sekedar efek review biasa. Ini adalah bentuk modern dari pengadilan sosial, di mana seseorang bisa dihukum tanpa proses yang adil. Orang-orang gak lagi mempertanyakan apakah review itu benar atau enggak. Mereka hanya mengikuti arus karena lebih mudah untuk percaya daripada mencari fakta sendiri. Yang bikin cancel culture ini lebih kejam adalah ketika dampaknya gak cuma ke bisnis, tapi juga ke individu di baliknya. Pemilik restoran, koki, bahkan karyawan kecil yang gak ada hubungannya sama manajemen bisa kena getahnya. Mereka harus menghadapi tekanan mental, kehilangan pekerjaan, bahkan mungkin mengalami depresi karena usaha yang mereka bangun tiba-tiba dihancurkan oleh omongan satu orang. Di titik ini, influencer udah bukan lagi sekedar pemberi review, tapi juga eksekutor yang menentukan nasib orang lain. Dan bedanya dengan pengadilan beneran, di sini gak ada kesempatan buat pembelaan. Begitu nama sebuah restoran tercoreng di media sosial, sulit buat bersihinnya lagi. Inilah kenapa influencer dengan pengaruh besar, terutama industri kuliner, perlu lebih bertanggung jawab atas dampak sosial yang mereka ciptakan. Sekali sebuah restoran jatuh karena cancel culture, jarang ada yang bisa bangkit lagi. Dan yang lebih ironis, ketika efek ini terjadi, sang influencer gak akan kena dampaknya. Mereka tetap lanjut bikin konten, sementara bisnis yang mereka kritik mungkin udah gak ada lagi.
Dalam psikologi sosial, ada konsep yang namanya halo effect dan horns effect. Dua fenomena ini bisa ngejelasin kenapa Kode Blue bisa punya dampak sebesar ini terhadap bisnis kuliner. Halo effect adalah kecenderungan orang buat melihat seseorang atau sesuatu secara positif hanya karena satu aspek baik yang menonjol. Misalnya, kalau seseorang dikenal jujur, maka apapun yang dia katakan bakal lebih mudah dipercaya, bahkan tanpa verifikasi lebih lanjut. Ini yang terjadi sama Kode Blue. Dia udah dicap sebagai reviewer yang jujur dan berani dalam mengkritik makanan. Jadi setiap pendapatnya dianggap valid tanpa dipertanyakan lagi. Sebaliknya, ada juga horns effect yang bekerja dengan cara sebaliknya. Kalau seseorang atau sesuatu udah dapat citra negatif, maka semua yang dilakukan bakal dinilai buruk tanpa melihat keseluruhan konteksnya. Ini yang dialami oleh restoran-restoran yang pernah dikritik Kode Blue. Begitu dia menjatuhkan satu review buruk, restoran itu langsung dicap jelek, gak peduli seberapa bagus pelayanan atau kualitas makanan mereka di hari-hari lainnya. Efek ini menciptakan ketimbangan yang serius dalam dunia kuliner. Satu review dari Kode Blue bisa menentukan nasib sebuah restoran. Kalau reviewnya positif, restoran itu bisa rame, tapi kalau reviewnya negatif, bisnis itu bisa langsung sepi pelanggan. Nah, masalahnya konsep halo dan horns ini bikin orang jadi males buat berpikir kritis. Penonton udah terlanjur percaya sama persona yang dibangun oleh Kode Blue, jadi mereka lebih cenderung nurut tanpa mempertanyakan apakah dia benar-benar paham soal makanan yang dia review. Sebaliknya, restoran yang dia kritik udah terlanjur dicap buruk, jadi sekeras apapun mereka berusaha memperbaiki diri, persepsi negatif itu susah hilang. Akhirnya yang terjadi adalah ketidakseimbangan dalam industri makanan. Restoran kecil yang mungkin butuh waktu bertahun-tahun buat bangun reputasi bisa kehilangan segalanya hanya karena satu video. Sementara itu, restoran yang disukai oleh influencer bisa mendapatkan keuntungan lebih besar meskipun kualitasnya mungkin gak jauh lebih baik dari kompetitornya. Disinilah letak bahayanya. Ketika persepsi publik bisa dimanipulasi dengan mudahnya lewat efek psikologis kayak gini, maka yang menentukan keberhasilan sebuah bisnis bukan lagi kualitas produk atau layanan, tapi seberapa kuat citra yang mereka bangun di media sosial. Dan ketika kekuatan itu ada di tangan orang yang gak punya tanggung jawab yang jelas, dampaknya bisa lebih besar dari yang kita kira. Kita hidup di zaman dimana takut makan makanan yang salah bisa lebih besar daripada menikmati makanan itu sendiri. Kode Blue sering mengangkat isu soal makanan basi, kecoa di restoran, atau standar kebersihan yang buruk. Sekilas, ini kayak bentuk edukasi buat konsumen. Tapi kalau lo perhatiin lebih jauh, ada pola manipulasi psikologis yang bisa berdampak lebih besar dari sekedar kritik restoran biasa. Ini soal bagaimana rasa takut dijadikan alat buat mengontrol persepsi konsumen. Kenapa ini berbahaya? Karena otak manusia punya kecenderungan buat lebih fokus ke hal yang negatif dibanding hal yang positif. Dalam psikologi, ini disebut negativity bias, di mana kita lebih gampang percaya dan ingat informasi yang berhubungan dengan bahaya atau ancaman dibanding berita yang netral atau positif. Jadi ketika lo nonton video yang isinya bahas kecoa di dapur restoran atau makanan yang gak higienis, lo bakal langsung ke-trigger buat menghindari restoran itu. Lama-lama, pola pikir ini berkembang jadi paranoia kolektif, di mana orang-orang mulai takut makan di restoran yang secara umum, meskipun mereka nggak pernah ngalamin kejadian buruk secara langsung. Dan efeknya ada beberapa hal yang bisa terjadi. Pertama, orang jadi lebih selektif secara berlebihan. Bukan cuma soal memilih makanan yang sehat, tapi juga mulai gampang curiga dan percaya kalau semua tempat makan itu punya masalah kebersihan yang sama. Kedua, restoran-restoran kecil makin sulit berkembang. Ketika ada narasi bahwa banyak restoran gak higienis atau gak aman, pelanggan otomatis cenderung lebih percaya sama tempat makanan yang udah punya reputasi besar. Padahal gak semua restoran kecil itu bermasalah, tapi mereka yang paling rentan kena stigma ini. Ketiga, munculnya hunting restoran bermasalah. Setelah satu kasus viral, masyarakat mulai terobsesi buat mencari-cari kesalahan di restoran lain. Akibatnya muncul tren di mana pelanggan datang ke restoran bukan buat menikmati makanan, tapi buat membuktikan kalau ada sesuatu yang salah di sana. Keempat, dampak jangka panjang ke industri makanan. Ketika makin banyak restoran yang ketakutan kena cancel gara-gara review negatif, mereka akhirnya lebih fokus ke survival mode dibanding inovasi. Banyak yang mulai ngikutin tren tertentu hanya biar dianggap aman, bukan karena itu yang paling baik buat bisnis mereka. Dan yang paling menarik dari semua ini, ketakutan yang diciptakan ini nggak selalu berasal dari fakta, tapi lebih dari bagaimana informasi itu dikemas. Banyak dari konten yang dibuat bukan soal memberikan edukasi yang berimbang, tapi soal mempermainkan rasa takut supaya kontennya makin menarik. Karena jujur aja, kalau Kode Blue bikin video yang isinya cuma review standar soal rasa makanan, apakah bakal seviral kalau dia nunjukin dapur restoran yang jorok? Realitasnya, ketakutan selalu lebih laku daripada rasa percaya. Dan inilah yang bikin pengaruh dia makin berbahaya, karena dia nggak cuma sekedar ngasih review makanan, tapi juga membentuk pola pikir konsumen lewat narasi yang fokus pada ketakutan, bukan edukasi yang proporsional.
Dalam dunia bisnis, kekuasaan yang besar seharusnya diimbangi dengan akuntabilitas. Tapi di era digital, aturan itu seakan gak berlaku buat para influencer review jujur. Mereka punya pengaruh yang bisa menentukan nasib sebuah bisnis, mengangkatnya ke puncak popularitas, atau menjatuhkannya ke jurang kebangkrutan. Nah, masalahnya mereka bisa melakukan ini tanpa regulasi yang mengatur atau tanggung jawab yang mengikat. Seorang jurnalis yang bekerja di media arus utama punya kode etik yang harus diikuti. Kalau mereka bikin liputan yang menyesatkan, mereka bisa dituntut, ditegur Dewan Pers, atau minimal diwajibkan bikin klarifikasi resmi. Tapi influencer review, mereka bisa dengan mudah menjatuhkan bisnis kecil hanya dengan satu video, lalu pindah ke konten berikutnya tanpa beban. Kalau sampai salah, paling banter mereka bikin permintaan maaf di story yang bakal hilang dalam 24 jam. Masalah ini semakin kompleks karena banyak dari mereka yang gak punya standar yang jelas dalam menilai sebuah tempat makan. Ada yang benar-benar niat mencari tempat dengan kualitas terbaik dan memberi ulasan objektif. Tapi ada juga yang lebih mengutamakan engagement dan kontroversi. Ketika kritik berubah jadi hiburan, akurasi seringkali dikorbankan demi jumlah views, dan disinilah letak ketimpangannya. Restoran yang menerima review buruk harus menghadapi konsekuensi jangka panjang. Pelanggan mulai berkurang, stigma negatif melekat, dan kepercayaan sulit dipulihkan. Sementara itu, si influencer tetap bisa melanjutkan karirnya tanpa ada konsekuensi yang berarti. Disinilah kita lihat gambaran yang lebih besar, bukan cuma soal makanan enak atau enggak, tapi bagaimana opini di era digital bisa jadi alat kekuasaan tanpa batas. Dan kalau kita terus membiarkan tren ini bisa berjalan tanpa ada pertimbangan etis, kita bakal hidup di dunia di mana nasib bisnis bukan ditentukan oleh kerja keras dan kualitas, tapi oleh siapa yang paling berkuasa di internet. Well, gimana menurut lo tentang fenomena ini? Tulis pendapat lo di kolom komentar. Well, terima kasih sudah nonton video ini, sampai ketemu di video selanjutnya.